Shalom. Sekali lagi, shalom. Ada sukacita pagi ini? Ya, di dalam Tuhan kita senantiasa bersukacita karena Tuhan senantiasa menyertai kita, memelihara akan kita sepanjang satu minggu yang lalu dalam aktivitas dan kegiatan kita masing-masing. Baik jemaat Tuhan, dipersilakan untuk berdiri. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur nomor 111 ayat 1-3. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, menaikkan rasa bangga kita memiliki Allah seperti Tuhan Yesus yang sudah menyertai kita, memelihara kita. Mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian, bersyukurlah. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Katakan haleluya, aku memuji Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita masih berdiri. Kita menundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa kepada Tuhan.
Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang senantiasa mengasihi kami. Seperti pujian yang sudah kami nyanyikan untuk Engkau pada pagi hari ini, bahwa hati kami bersyukur atas semua hal yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang senantiasa kami rasakan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami sampai detik ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan menyiapkan hati dan pikiran kami untuk fokus menyembah Engkau, memuji Engkau, dan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Tuhan akan memberkati persekutuan kami dari awal pertengahan boleh berakhir dengan baik. Biarlah semua yang kami lakukan dalam ibadah hari ini memuliakan Engkau dan menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur memiliki Allah seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyertai dan memelihara akan kita. Kita puji Dia yang maha mulia dan kita mendengarkan sabdanya. Dan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus dan percaya kepadanya, kita boleh diselamatkan. Mari kita pujikan nyanyian pujian nomor 15. Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Puji yang mulia, hai dengar sabdanya. Puji yang mulia, giranglah manusia. Marilah menghadap yang maha kudus, di antar putra Allah sang penebus. Yang kedua, darah Yesus Kristus tebusan dosa, itu janjinya bagi yang percaya, yang saling durhaka bila bertobat, di saat itulah beroleh selamat. Puji yang mulia, hai dengar sabdanya. Puji yang mulia, giranglah manusia. Marilah menghadap yang maha kudus, di antar putra Allah sang penebus. Ayat yang ketiga, besar janji Allah, besar karyanya, besar sukacita dalam putranya. Puncak sukacita tak terkatakan ketika kita pandang wajah Tuhan. Puji yang mulia, hai dengar sabdanya. Puji yang mulia, giranglah manusia. Marilah menghadap yang maha kudus, di antar putra Allah sang penebus. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan membacakan firman Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri.
dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7, kita akan membacakannya bersama-sama dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sekali lagi, 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan penjelasan firman ini di khotbah yang akan disampaikan oleh nanti Bapak Mistiono. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hosea. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dengan satu pujian mujizat dalam bersyukur. Kita tahu bersama bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa kita. Kita pun percaya bahwa ketika kita berdoa, Tuhan senantiasa mengabulkannya dan mendengarkannya. Mari kita menyanyikan pujian dengan sikap doa kita di hadapan Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Kita ulang pujian sekali lagi. Tangan Tuhan tak kurang panjang. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku,
karena bersamamu. Mari kita bersapaat bersama. Musik setengah suara. Seperti firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala perkara. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Setiap syukur yang kami naikkan dengan iman Tuhan, ada kekuatan, ada mujizat. Sehingga selepas kami bersafaat, kami ibadah hari ini, mujizat sedang terjadi. Pada setiap orang yang rindu, tulus, ikhlas menghadap Engkau. Terima kasih, ada mujizat dalam bersyukur. Ku menang karena kuat kuasa-Mu. Karena itu kami menghampiri Engkau dengan segenap jemaat-Mu, menaikkan syukur kami setiap perkara yang sudah terjadi dalam hidup kami. Baik itu berkat, baik itu permasalahan, pergumulan yang datang, baik itu kesulitan yang hadir yang tidak kami duga. Kami belajar mengimani, mensyukuri Tuhan. Karena kami meyakini di balik semuanya itu ada kuasa Engkau yang terus memberkati, mendidik, mengenal dengan baik kami akan Engkau. Juga ampuni setiap kekurangan kelemahan kami Tuhan. Mungkin dalam sepekan ini ada dosa, kekecewaan, hal yang pahit yang belum kami syukuri. Kami datang Engkau, karena itu akan membentuk, menguatkan kami. Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan kesehatan anak-anak kami, orang tua kami, cucu kami. Mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh atau jasmani. Tuhan terus angkat, jamah, pulihkan, sembuhkan. Mungkin di antara kami Tuhan, ada yang sakit diri kami, jamahlah, pulihkanlah. Karena kami menyadari kekuatan kami dari Engkau, pemulihan, kesembuhan yang sejati dari Engkau. Berikan kekuatan, atau kami saat ini lemah, iman, tidak ada semangat di dalam hidup ini. Berikan dan tambahkan iman itu, sehingga kekuatan dari surga, kuasa Roh Kudus, melawat hidup kami, juga keluarga kami. Kami menyerahkan para pemuda, remaja di gereja-Mu ini Tuhan. Apapun itu pergumulannya, Tuhan pakai. Mereka semakin memuliakan Engkau. Baik mereka sebagai guru sekolah minggu, murid, dan pergumulan menyelesaikan studinya, pekerjaannya, juga pelayanan yang sedang Kau percayakan hari ini. Sehingga anak-anak kami, cucu kami, dimanapun berada Tuhan, mereka takut akan Engkau. Karena itulah kekuatan kami. Mereka belajar terus mengandalkan Engkau. Apapun pergumulannya, tantangannya, maupun kesulitannya saat ini. Bersama-Mu Tuhan Yesus, anak-anak kami, kaum muda remaja di gereja-Mu, semakin kuat imannya di dalam Engkau. Kami menyerahkan beberapa anak-Mu, ke-8 anak-Mu yang siap untuk dibaptis sampai saat ini. Terus tumbuhkan imannya. Kami ingat Bapak Amos, Mas Rahman, Kerin, Kevin, Dia, Lovely, Vega. Berkati Tuhan, sehingga ada pertumbuhan imannya, pengenalannya akan Engkau anak-anak-Mu di sini. Sehingga hidupnya semakin mengenal kasih Kristus yang sudah mengasihi, mengampuninya. Sehingga hidup baru mereka di dalam lawatan Allah. Masa depannya, kehidupannya dijamin oleh Engkau. Kami juga menyerahkan segala aktivitas di gereja-Mu, baik sekolah minggu, PBI, WBI, kaum muda remaja yang sudah berjalan, baik persekutuan doa yang masih kami lakukan secara online. Berkati Tuhan, mempererat di dalam tubuh Kristus di gereja-Mu ini. Dalam kami saling melayani, sehingga saling menguatkan dan memuliakan nama Kristus. Kami juga menyerahkan musyawarah nasional pertama atau MUNAS
11 sampai 13 Agustus minggu depan. Tuhan berkati panitia penyelenggara Munas yang diselenggarakan di Solo, di Tawangmu. Berkati Gabungan Gereja Baptis, Yayasan Baptis BPN, Badan Pengurus Nasional Bamusnas, dan lembaga-lembaga yang lain. Biarlah Tuhan musyawarah nasional semakin memperkokoh pilar-pilar Gabungan Gereja Baptis di dalam melayani Engkau di negeri ini. Baik melalui gereja, yayasan, rumah sakit, pendidikan atau sekolah-sekolah teologi. Sehingga amanat agung Yesus Kristus yang sudah Engkau percayakan melalui denominasi Gabungan Gereja Baptis, Tuhan memberkatinya. Berkati semua pengurus, baik di pusat, di daerah, dan pemimpin-pemimpin gereja di kota, di desa, di setiap pelosok yang akan musyawarah nasional di sini. Kami melakukan amanat agung Engkau. Berkati penginjilan-penginjilan Gabungan Gereja Baptis kami. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah-daerah maupun di kota-kota. Injil yang sudah Tuhan percayakan bagi kami, bisa kami beritakan, baik melalui suku-suku terasing yang sedang kami doakan, yang sedang dilayani Gabungan Gereja Baptis. Nama Yesus dikenal di bangsa dan negara kami ini. Pada akhirnya kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini, TNI Polri yang terus menjaga kesatuan negara Republik ini. Berkati Tuhan, baik pelayanan di tingkat nasional, daerah maupun sampai tingkat kelurahan. Sehingga negara kami ini semakin baik meskipun sedang berjuang untuk keluar dari dampak COVID-19. Sehingga setiap kebijaksanaan pemerintah pusat daerah membangun perekonomian di negara kami. Terima kasih Bapak. Berkati semua jemaat-Mu yang sudah siap hadir ibadah hari ini. Dan firman-Mu yang akan kami terima bersama-sama memberkati melawat kami semua. Di dalam Yesus Kristus, doa dan seru ini kami persembahkan. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hosea yang sudah memimpin ke dalam doa syafaat. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam pelayanan. Kita akan menaikkan pujian. Kita percaya bahwa Allah kita dahsyat, amin. Allah kita sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Yang senantiasa menyertai kita, memelihara kita, dan Allah kita itu dahsyat adanya. Silakan berdiri semua, kita memuji Tuhan dengan satu pujian, Allahku dahsyat. Kemuliaannya disaksikan.
Nama dahsyat amin. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Saya minta dengan hormat Ibu Damai dengan Bapak Robert untuk mengedarkan kantong persembahan di antara kita. Nanti sementara kantong persembahan dijalankan di antara kita, Ibu Retno dengan Ibu Rapi akan menyampaikan pujian. Sebelum kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami bersyukur karena Tuhan boleh memelihara kami, menyertai kami dan memberkati kami sepanjang 1 minggu yang telah kami lalui. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik kami kepadamu karena Engkau sudah memberi yang terbaik terlebih dahulu bagi kami. Biarlah ini menjadi satu ucapan syukur kami dan biarlah persembahan hari ini boleh menyenangkan hatimu dan menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Terima kasih banyak ya Tuhan, terimalah persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Izinkanlah
jadikan semua. Baik, puji Tuhan untuk pujian itu. Kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Mistiono dengan judul Pengikut Yesus. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan, sharing bersama-sama pada pagi dan siang hari ini. Dan kita ketahui bahwa selama sebulan ya, bulan Juli kemarin kita sudah banyak belajar dari Bapak Gembala Sidang kita tentang mengikut Yesus, ya, mulai dari persyaratan ya yang diperlukan untuk mengikut Yesus, kemudian motivasinya yang benar seperti apa untuk mengikut Yesus, bahkan kesetiaannya pun sampai mati, ya. Itu tetap dikumandangkan oleh Pak Pendeta bagaimana mengikut Yesus. Bahkan yang terakhir minggu yang lalu kita melihat kalau kita mengikuti Yesus, ya, walaupun kita menghadapi badai sekalipun, ya, Tuhan tetap beserta dengan kita. Nah, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan sedikit tentang topik tersebut, yaitu sebagai pengikut Kristus ini, bagaimana kehidupan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Apakah kita sebagai pengikut Yesus itu status kita adalah hamba atau anak raja? Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mohon pertolongan-Mu Tuhan di dalam kami belajar firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai kami, mengurapi kami, sehingga apa yang kami pelajari tentang firman-Mu, sungguh-sungguh Tuhan bisa mengubah hidup kami dan menjadi pedoman bagi hidup kami di dalam kami menjalankan hidup sehari-hari. Mohon pertolongan-Mu Tuhan agar kami mengerti kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu yang agung Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pertanyaan ini menarik sebenarnya ya. Kita sudah tahu bulan yang lalu bahwa kita ini sebenarnya sudah memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, ya, menjadi pengikut Yesus. Nah, pertanyaan yang berikutnya yang muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ya, pertanyaan yang muncul adalah sebagai pengikut Yesus ini, apakah kita ini sebagai hamba atau sebagai anak raja? Ya, karena seringkali pertanyaan ini kalau tidak dimengerti dengan baik, seringkali menimbulkan pertentangan di antara pengikut-pengikut Yesus. Ya, karena di satu sisi ada yang menganggap bahwa Yesus itu adalah seorang raja. Ya, tidak salah, memang Yesus raja, saudara ya. Dan mereka menekankan bahwa mereka yang percaya kepada Yesus sebagai pengikut Yesus disebut sebagai anaknya. Ya, saudara bisa baca Yohanes 12 ayat 1, ya, Yohanes 1 ayat 12 maksud saya. Dikatakan di sana bahwa orang yang percaya kepada Yesus atau sebagai pengikut Yesus, Anda diberi hak, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, sedangkan Yesus adalah Allah, Raja segala raja. Di dalam Roma bahkan ditekankan lebih jauh, ya. Roma pasal 8 dikatakan kalau Roh Allah itu tinggal di dalam kamu, ya, maka kamu disebut sebagai anak-anak Allah, sehingga kamu bisa memanggil Bapa itu atau memanggil Allah itu, memanggil Raja segala raja itu, ya Aba, ya Bapa. Jadi statusnya memang sebagai anak raja. Sehingga golongan ini atau orang-orang yang menganggap bahwa Yesus adalah raja, hidup mereka mencoba mengekspresikan dengan cara, nah kalau saya anak raja, saya harus hidupnya berkelimpahan dong. Tidak boleh miskin, mana ada anak raja miskin.
ya, dan seterusnya. Ya, sehingga mereka menganggap bahwa mereka juga punya kuasa yang luar biasa karena mereka menganggap bahwa Yesus adalah raja. Dan pengikutnya disebut sebagai anak raja. Ya. Di sisi lain ada golongan tertentu enggak, Yesus itu hamba. Ya. Oleh karena itu golongan ini hidupnya sederhana. Ya, tidak neko-neko, tidak punya cita yang aneh-aneh. Ya, yang penting saya melayani, bahkan yang dilayani pun khusus untuk orang-orang yang tidak mampu saja. Ya, karena dia menganggap bahwa Yesus hamba, ya saya juga hamba. Nah, dua pengertian ini yang seringkali membuat orang Kristen bingung. Sebenarnya golongan yang mana sih? Ya, kita itu, ya, sebagai pengikut Yesus, apa kita seorang hamba atau kita ini seorang anak raja? Itu sebabnya kita penting saudara mengerti kedua hal tersebut, ya. Dan tidak seharusnya ini menjadi satu pertentangan, menjadi satu perbedaan pendapat sebenarnya, ya. Karena memang bukan yang satu lebih benar daripada yang lain, tetapi ini yang disebut sebagai paradoks. Ya, kita tahu bahwa di dalam Yesus memang benar bahwa Yesus adalah seorang raja yang melayani. Ya, dengan kata lain yang sering disebut adalah he is the servant king. Ya, raja yang melayani. Nah, inilah yang disebut sebagai paradok itu, Saudara. Apa sih paradok itu? Nah, saya coba tulis di sini. Paradok itu adalah pernyataan yang tampaknya bertentangan atau tidak masuk akal bahkan, tetapi kenyataannya itu mengandung satu kebenaran. Ya, saya ulang ya. Jadi paradok itu adalah pernyataan yang tampaknya bertentangan atau bahkan tidak masuk akal, akan tetapi kenyataannya mengandung sebuah kebenaran. Contohnya apa? Yang sederhana saja, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita diumpamakan diri sebagai seorang atau sebagai burung Raja Wali. Betul ya, minggu lalu Pak Pendeta sudah menjelaskan, kita ini seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Memang tidak salah saudara. Ya, kalau saudara baca di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31, saudara boleh buka itu ya. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Raja Wali adalah seekor burung yang sangat perkasa di udara, saudara ya. Sayapnya besar sekali ya. Seekor burung yang tidak takut dengan badai. Karena dengan badai itu dia bisa membentangkan sayapnya yang luar biasa itu. Dan kekuatan badai itu dibawa oleh dia untuk mengendalikan sayapnya makin tinggi sehingga dia bisa terbang di atas badai itu. Ya, dan satu hal lagi Raja Wali adalah burung yang mempunyai jarak pandang yang sangat tajam, sangat jauh saudara. Bahkan sampai puluhan kilometer dia bisa lihat. Ya, saudara bisa lihat di videonya ya, di TV-TV itu ya, luar biasa. Ya. Namun jangan lupa, Yesus juga meminta kita untuk tulus seperti merpati. Jadi yang mana yang benar nih? Kita ini Raja Wali atau merpati? Ya, berbeda sekali saudara ya, burung merpati sangat berbeda dengan Raja Wali. Ya, merpati adalah satu-satunya hewan yang mempunyai kemampuan apa itu? Untuk menemukan jalan pulang, ya, untuk kembali ke tempat asalnya, meskipun sudah terbang puluhan bahkan ratusan kilometer. Ya, itu cirinya merpati, ya, kehebatannya merpati. Karena kemampuannya yang luar biasa ini dulu selama berabad-abad, burung merpati ini digunakan oleh para bangsawan, ya, para pemimpin militer pada zaman itu untuk bisa menyampaikan pesan. Karena dia punya, walaupun jauh dia bisa kembali lagi ke tempat asalnya dia. Ya. Itulah burung merpati. Ya, dia bisa menyampaikan pesan itu. Dengan kata lain, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, kita digambarkan tidak hanya sebagai burung Raja Wali,
tetapi di saat yang bersamaan kita juga seperti burung merpati. Itulah paradoks. Ya, bagaikan Raja Wali, kita diharapkan untuk mempunyai visi yang tajam, ya, mempunyai kekuatan iman, ya, untuk bisa naik tinggi, terutama ketika kita menghadapi badai, ya. Tapi jangan lupa, pada saat yang bersamaan kita juga harus mencontoh merpati, ya, yang tidak pernah lupa dari mana asalnya. Dan kita juga ditetapkan untuk bisa membawakan kabar baik. Ya, kabar baik tentang apa? Tentang keselamatan, tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang harus kita sampaikan itu kepada orang-orang lain. Dan jangan lupa merpati itu juga diharuskan tadi apa? Digambarkan hidupnya tulus. Hendaklah kamu tulus seperti merpati. Ya, artinya apa tulus itu? Tidak ada hidden agenda, apa istilahnya? Tidak mempunyai agenda yang tersembunyi. Ya. Tidak menyimpan apalagi hidup di dalam kepahitan. Itulah burung merpati. Ya. Nah, inilah yang saya sebut tadi itu paradoks, Saudara. Nah, paradoks ini kebetulan ada di dalam diri Yesus. Ya, sama kita sebagai pengikutnya tadi, ya. Gambaran seorang raja dan seorang hamba itu melekat pada diri Yesus Kristus. Dia ya raja segala raja, tapi dia juga seorang hamba. Ya. Buktinya apa kalau dia raja? Yuk kita lihat. Ya, next Mas. Kita lihat peristiwa ini. Ya, di dalam Yohanes pasal 18 ini. Yohanes 18 ayat 33 sampai 35 dikatakan demikian. Saya bacakan untuk saudara. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jadi ini ceritanya pada waktu Yesus ditangkap, ya. Kemudian dia mau sebelum disalibkan dia diadili dulu. Nah, di bawah pengadilan Pilatus inilah, ya, Yesus ditanya statusnya oleh Pilatus pada waktu itu. "Apa kamu raja?" Ya, ini kejadian saudara bisa lihat di dalam Yohanes tadi itu. Ya, pada waktu Yesus ditangkap, dibawa prajurit, dibawa imam-imam kepala kepada pengadilan dan dihadapkan kepada Pilatus. Ya. Nah, kira-kira jawab Yesus gimana? Next, Mas. Dikatakan di dalam ayat 36, jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Saudara, di sini Yesus mengatakan bahwa dia adalah seorang raja. Namun kerajaannya bukan dari dunia ini. Dia datang ke dunia ini dengan memposisikan dirinya sebagai seorang hamba. Ya. Namun bukan berarti bahwa Yesus lupa jati dirinya bahwa dia adalah seorang raja. Tidak, Yesus tidak lupa. Ya. Dia memang datang sebagai seorang hamba, tetapi Yesus menyadari bahwa dirinya juga adalah seorang raja. Ya. Karena Yesus sering mengatakan, atau kita mungkin sering baca di dalam Alkitab, bahwa Yesus sering cerita tentang kerajaannya, di mana dia asalnya datangnya. Saudara boleh buka Lukas 22 ayat 28 sampai 30. Ini cerita menarik juga. Kalau saudara mau baca boleh. Lukas pasal 22. Ada yang sudah dapat mungkin bisa bacain. Lukas 22, 28 sampai 30. Bagaimana Yesus menyatakan bahwa dia adalah raja. Ada? Silakan. Yuk.
Ya, Yesus mengatakan bahwa dia memang raja, saudara ya. Dia bisa menentukan saudara dan saya bisa duduk makan bersama raja. Karena memang saudara dan saya adalah anak-anak raja. Tapi jangan lupa, Yesus juga menyatakan dirinya seorang hamba. Makanya kita sebut sebagai He is the servant king. Ya, dia adalah raja yang melayani. Jadi kita pun sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Yesus harus mempunyai karakteristik yang sama. Ya, mempunyai cara pikir yang sama, mempunyai perasaan yang sama seperti yang ada di dalam Yesus. Ya, oleh karena itu firman Tuhan yang kita baca tadi, next Mas. Kita lihat lagi, ya. Firman Tuhan mengatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus, ya, Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Saudara, kata hamba di sini itu bahasa aslinya adalah doulos, ya, yang artinya budak. Ya, doulos itu artinya budak. Jadi hamba di sini yang dimaksud itu adalah doulos, yaitu budak. Seorang yang mengabdikan diri pada orang lain dengan mengabaikan kepentingannya sendiri. Ya, itulah doulos, itulah budak. Nah, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas saudara mengenai budak ini, sebenarnya pada zaman itu, pada zaman Israel pada waktu itu, budak itu ada dua jenis. Ya, jadi ada dua jenis budak. Ya, untuk bisa lebih jelasnya yuk kita lihat dalam Ulangan pasal 15. Mulai dari ayat 12. Supaya kita ngerti apa yang dimaksud hamba di situ, apa yang dimaksud doulos di situ, apa yang dimaksud budak di situ, ya. Nah, pada zaman itu di dalam Ulangan 15 ayat 12, apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja kepadamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Nah, kata menjual dirinya ini, ya, kata menjual di sini itu maksudnya adalah menjadi seorang budak. Ya. Mengapa mereka melakukan ini? Biasanya mereka itu terjebak hutang, saudara. Ya. Dan karena mereka tidak sanggup membayar hutangnya, maka mereka akan bekerja kepada budak sebagai budak kepada orang yang mau melunasi hutangnya atau orang yang mau menebus hutangnya. Nah, orang yang mau menebus hutangnya inilah dia akan mengabdikan kepada orang tersebut dan menjadi budaknya selama 7 tahun. Ya. Tadi dikatakan ya, selama 6 tahun tadi, kemudian tahun ke-7 dia dibebaskan. Ya. Nah, sebagai budak dia tidak mempunyai lagi hak pribadinya dan bekerja untuk tuannya tanpa diberi upah. Ya, karena tuannya sudah melunasi hutang-hutangnya dia. Itulah yang terjadi di dalam perjanjian lama pada waktu itu. Sehingga orang ini disebutnya sebagai budak. Nah, tetapi mereka hanya bekerja pada orang yang membayar hutang tadi kira-kira 6 tahun lah ya. 6 tahun. Nah, menurut aturan pada waktu itu, kalau orang sudah melewati 6 tahun sebagai budak, maka orang yang tahun yang ke-7 itu dia harus dibebaskan, dan tidak hanya dibebaskan begitu saja. Yuk kita lihat ayat 13 ya. 13 sampai yang ke-15 ya. 13 sampai 15 dikatakan demikian. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak
Ingat ya, orang Israel dulu itu budak di tanah Mesir. Dan engkau telah ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberikan perintah itu kepadamu pada hari ini. Jadi saat mereka bebas dari perbudakan, tuan mereka harus memberi dengan limpahnya kambing, domba, modal kalau perlu ya. Supaya mereka hidup sebagai orang yang merdeka. Dengan demikian diharapkan mereka tidak perlu lagi menjadi budak lagi. Ya, untuk tahun yang ke-7. Clear ya, saya kira kita jelas mengenai ini. Ya, jadi 6 tahun mereka menjadi budak, mengabdikan diri full, ya tanpa digaji. Tapi pada tahun ke-7 mereka dibebaskan dan disangoni macam-macam. Ya, dengan harapan mereka tidak akan menjadi budak lagi. Tetapi saudara, nah ini ada tetapinya. Kita lihat di dalam ayat 16 dan 17. Ini ada kategori lain. Ya. Ayat 16 dan 17. Ini supaya kita banyak belajar. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, maksudnya budak tadi itu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau. Karena engkau atau ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu. Maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu selama-lamanya. Demikianlah juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Jadi dengan ada budak yang sudah bekerja 6 tahun, karena tuannya sayang, tuannya mengasihi, tuannya baik sekali terhadap dia dan keluarganya, dia nggak mau keluar. Ya, aku ingin mengabdikan diriku, ya, karena kebaikan tuannya. Sehingga orang yang demikian itu telinganya ditindik, ya. Nah, dan dia akan menjadi budak selamanya, jadi budak tuannya tadi itu. Ya. Jadi mereka yang seharusnya sudah bebas, tetapi karena kemauan mereka sendiri, saya garis bawahi, karena kemauan mereka sendiri mengambil keputusan untuk tetap menjadi budak, maka mereka ditindiklah telinganya tadi, dan dia menjadi budak seumur hidup. Dengan kata lain, dia mengabdikan dirinya penuh kepada tuannya seumur hidup mereka. Ya. Jadi di zaman itu yang telinganya ditindik adalah mereka yang menjadi budak seumur hidup. Nah, istilah yang dipakai di dalam bahasa Inggris seringkali disebut sebagai bond slave atau bond servant. Ya, jadi berbeda dengan budak biasa. Bond servant ini menjadi budak bukan karena terpaksa, tetapi karena sukarela, karena kemauan sendiri. Ya. Dia melepaskan hak pribadinya, saudara, tanpa paksaan dan mendedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk melayani tuannya. Nah, sikap itulah yang diambil oleh Yesus Kristus yang kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 7 tadi itu. Ya, jadi ada 2 budak ya, jangan lupa. Ya, Yesus mengambil seorang rupa seorang hamba, seorang budak, seorang dulos, atau lebih tepatnya sebagai bond servant. Ya, dia mengabdikan dirinya, mengabdikan hidupnya untuk melakukan kehendak Bapaknya. Oleh karena itu, kita bisa baca di dalam Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya, saya ulangi, sebab aku telah turun dari surga, ini Yesus yang mengatakan, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Itulah keputusan Yesus, saudara. Dia adalah raja di atas segala raja, tetapi dengan sukarela dia mengosongkan dirinya, ya, mengambil rupa seorang dulos tadi itu, seorang hamba tadi itu. Untuk apa? Untuk melaksanakan kehendak Bapaknya. Ya, bond servant adalah seorang yang sukarela ingin melayani karena rasa syukurnya atas kasih yang selama ini ditunjukkan tuannya kepada dia. Sikap seperti inilah yang seharusnya kita punya ketika kita melayani Tuhan kita. Ya, ini perbedaannya, saudara. Kita melayani bukan karena terpaksa,
tetapi secara sukarela dengan senang hati ya atas kehendak kita sendiri sebagai respons atas kasih karunia yang telah kita terima, di mana kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita yang seharusnya saudara masuk kepada hukuman kekal neraka, saudara sudah ditebus oleh Yesus Kristus dan saudara boleh pindah bahkan menjadi anak-anak raja. Ya. Dasar pelayanan kita adalah sukarela dan rasa syukur itulah persis seperti yang diambil oleh Yesus Kristus. Ya. Emang bedanya apa sih Pak? Antara budak yang satu dengan budak yang lain. Saudara ada dua tadi yang disebutkan ya. Orang yang atau budak yang melayani karena terpaksa, saudara. Biasanya mereka melakukan sesuatu itu kalau diminta. Ya, kalau nggak diminta ya ngapain? Karena dia terpaksa. Ya. Kemudian baru bertindak kalau disuruh. Kalau nggak disuruh nggak usah. Ya. Mungkin di antara saudara pernah ada yang punya pembantu ya. Nah, saudara bisa lihat aja motivasinya. Ya. Orang pembantu yang mengabdikan diri dengan orang pembantu yang butuh duit itu sangat berbeda. Sangat berbeda, saudara. Kami mengalami itu. Ya, orang yang pengen, ya saya ngenger ke kamu ya, saya mengabdikan diri lah. Kayak abdi dalam itu ya. Kalau di Jawa sana, ya, dia memang pasrah semuanya, saudara ya, pasrah aja. Tetapi orang yang terpaksa karena dia memang untuk mencari duit, ya sesuai perintah. Kalau nggak ada perintah ya ngapain? Ya, apalagi di Jakarta ya, waduh di apartemen tuh ya, jam-jaman saudara pembantu ya, sejam 150, ya 200 tergantung ya, berapa jam gitu, ya, karena dia memang beda, ya. Tapi orang yang sukarela tadi itu, yang mengabdikan dirinya tadi itu, oh sangat berbeda saudara. Dan hasilnya juga beda. Hasil pekerjaannya beda saudara. Ya, orang yang terpaksa dengan orang yang sukarela, hasilnya beda. Yang terpaksa ya hasilnya biasa-biasa saja. Yang penting memenuhi syarat, selesai. Tetapi orang yang sukarela tadi itu, hasilnya di atas rata-rata. Atau yang sering kita sebut sebagai excellent. Ya. Itulah yang dilakukan. Ya, dan biasanya orang yang terpaksa itu kita sebutnya sebagai high in maintenance, ya, tetapi low in commitment, ya. Tapi orang yang sukarela biasanya kita sebut sebagai high in commitment, low in maintenance. Ya itu bedanya, ya, sangat berbeda, saudara, ya sangat berbeda hasilnya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana orang yang sukarela tadi itu, ya, yang bermental raja tadi itu di dalam melayani. Ya, satu contoh yang menarik yang dilakukan sebagai guru kita, sebagai raja kita, sebagai bapak kita, yaitu Yesus Kristus. Yuk, apa yang dilihat yang kita lihat di sini ya? Yaitu Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, itu cerita tentang perkawinan di Kana. Ya, saya bacakan aja supaya saudara, sebetulnya intinya saudara sudah tahu. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga untuk ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, maksudnya kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan, menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Luar biasa yang dilakukan Yesus ya. Dia mengubah air menjadi anggur. Pertama adalah, saudara tahu apa yang diberikan Yesus? Dia selalu memberikan yang terbaik.
Ya. Bayangkan kalau Yesus membuat anggur yang biasa saja, orang yang datang pada waktu itu sudah senang. Karena kebiasaan mereka kalau pesta itu anggur yang baik dulu, baru yang biasa. Jadi kalau Yesus memberikan anggur yang biasa saja, karena baiknya sudah keluar semua, ya enggak ada masalah. Ya. Tetapi justru sebaliknya, Yesus memberikan yang terbaik. Ya. Dia memberikan anggur yang sangat baik, sehingga pemimpin pesta itu kagum, luar biasa. Ya. Dari awal sampai habis kok ini anggurnya istimewa semua. Itu yang dilakukan Yesus. Ya, dia tidak kaleng-kaleng istilahnya anak sekarang ya, tidak kaleng-kaleng yang diberikan itu ya, beneran istimewa. Ya. Kenapa? Karena Yesus raja. Dia udah biasa dengan hal yang terbaik. Mana ada raja dikasih yang jelek, Saudara? Enggak ada. Ya, semua raja itu dilayani dengan yang pasti yang terbaik yang diberikan raja, mulai dari anggur, mulai dari makanan, mulai dari buah-buahan, semua yang terbaik yang diberikan ke raja itu. Nah karena mentalnya raja, dia juga enggak kaleng-kaleng Saudara ya. Pada waktu dia melakukan mujizat itu diberi yang terbaik. Jadi di dalam melayani tadi Yesus memberi yang terbaik. Yang kedua, Yesus tidak mempersoalkan siapa yang menerima pujian. Siapa yang menerima pujian tadi itu? Mempelai laki-laki. Ya, pemimpin pesta ini luar biasa, excellent deh kamu. Luar biasa. Orang lain biasanya anggur-anggur yang istimewa, kemudian yang enggak istimewa. Ini kamu full, ya, jempolan, ya. Padahal mempelai prianya tahu enggak ngerti, dia cuma tolah-toleh, ya. Loh, dari mana ya? Enggak ngerti saya. Padahal saya juga punya yang biasa-biasa saja. Tapi ini kok baik terus, kok yang terbaik terus. Yang terima pujian siapa? Mempelai laki-laki. Tapi yang hamba-hambanya sama Maria tahu. Sebenarnya yang melakukan itu Yesus. Apa Yesus protes? No. Ya, dia enggak datang, pemimpin pesta, lu lihat enggak lo? Yang buat di gue. Enggak gitu, Saudara. Yesus santai saja. Karena dia seorang raja sudah biasa menerima pujian. Jadi bagi dia enggak perlu. Biarlah orang lain yang menerima pujian. Ya, dia tidak mementingkan dirinya sendiri, Saudara. Silahkan. Ya, enggak protes, dia enggak ambil kredit dari perbuatannya dia. Yang menerima baik orang lain. Yang kedua, ya. Yang ketiga adalah Yesus mulai dari apa yang ada. Dia gak cari-cari untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik. Tapi dari apa yang ada, yaitu yang ada apa? Semuanya habis. Yang ada cuman air untuk membersihkan kaki, tempayan. Ya, kebiasaan mereka kalau di padang pasir itu kalau ada pesta, kakinya disiram sebagai penghormatan lah ya. Sehingga dia bersih datang ke tempat itu. Nah itu yang dipakai. Enggak ada lagi yang lain. Enggak ada pemerasan anggur, enggak ada. Ya. Artinya apa? Yesus bisa menggunakan yang sederhana sekalipun untuk memberikan yang terbaik. Jadi tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk tidak mengikuti mental yang dimiliki oleh Yesus Kristus ini. Walaupun dia seorang hamba, tapi mentalnya raja. Nah, kalau saudara dan saya sebagai anak raja harusnya sama, Saudara. Ya, di dalam kita bekerja, di dalam kita berumah tangga, di dalam kita bersosialisasi dengan masyarakat, seharusnya sama. Kita harus bisa memberikan yang terbaik. Tidak butuh pujian. Kita tidak mencari puji-pujian. Ya, dan kita bisa memberikan atau melakukan untuk menghasilkan yang baik dari apa yang kita punya. Enggak usah mengada-ngada. Excellent itu tidak dimulai dari yang semuanya serba ada dulu, tidak. Yang ada dari kita pun bisa kita hasilkan yang excellent, asal kita ada kemauan untuk menjadi bermental raja. Itu kenyataannya, Saudara. Itulah yang dilakukan Yesus. Nah, saudara dan saya di dalam melayani harusnya sama. Ya, supaya perasaan dan pikiran kita seperti Yesus. Walaupun seorang hamba, tapi jangan lupa dia tidak pernah melupakan bahwa dirinya adalah seorang raja. Saudara dan saya juga hamba seharusnya. Tapi jangan lupa, saudara dan saya harusnya bermental sebagai anak-anak raja. Memberi yang the best di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, dan lain sebagainya.
Sebagai cerita penutup, saya menceritakan sedikit tentang film. Ya, judulnya Coming to America. Ya, dibawakan oleh Eddie Murphy. Ini cerita komedi sebenarnya saudara, kalau saudara nonton tahun 1988 film ini dibuat. Ya, ini cerita tentang seorang pangeran, ya, seorang anak raja di Afrika yang ingin mencari jodoh. Nah, sama orang tuanya mau dijodohin. Oh, enggak mau, dia protes, ya. Enak aja, enggak mau, aku mau cari sendiri, gitu ya. Sama orang tuanya raja, ya. Karena dia mau dijadikan ahli warisnya. Rajanya ini sudah berumur, jadi kamu harus nikah, gitu ya. Kalau kamu enggak mau cari, tak cariin, gitulah kira-kira. Enggak mau dia, ya. Akhirnya dia mengembara, saudara, mengajak asistennya pergi ke Amerika, ke New York. Dan dia pada waktu di New York itu menjadi seorang, menyamar sebagai seorang pelayan pada sebuah restoran. Ya, nah restoran cepat saji ini orangnya kaya, pemiliknya ya, dan mempunyai seorang atau mempunyai gadis. Nah gadis inilah yang mengoperasikan restoran-restorannya tadi itu. Nah dia ngelihat, ini yang satu orang ini kok beda ya dengan pelayan-pelayan yang lain ya. Pekerjaannya selalu baik, ya, hasilnya selalu baik. Dan yang lebih mengherankan dia, teman-temannya yang minta tolong itu, dia selalu ngasih, ya, yang memberi duit, yang memberi sumbangan itu nyanyong gitu saudara ya, tak pernah mikir gitu ya. Sehingga si gadis ini akhirnya tertarik, siapa dia ini? Ya luar biasa nih, beda dengan pelayan yang lain. Padahal gajinya sama, ya, gajinya sama saudara. Tapi kok beda ini ya? Akhirnya dia mendalami, ya, lama-lama jatuh cintalah dia, ya, karena kebaikannya, kemurahan hatinya, ya, hasil pekerjaannya yang luar biasa, si gadis ini akhirnya jatuh cinta. Nah, pada waktu jatuh cinta itulah orang tuanya yang sebenarnya raja itu datang dan mengajak dia, ayo kembali ke sana, ya, barulah dia sadar bahwa ternyata si pelayan tadi adalah seorang pangeran dari Afrika dan akhirnya mereka pulang dengan pesta yang luar biasa. Ini hanya memberi gambaran saja kepada saudara dan saya dari film komedi ini, ya. Itulah seringkali yang harus kita jalankan, ya. Kita harus menjadi seperti Yesus. Merendahkan dirinya menjadi hamba dengan sukarela. Ya, tetapi jangan lupa status kita juga sebagai anak raja itu harus memberi yang terbaik. Ya, apalagi kepada Tuhan kita, apalagi kepada raja kita, apalagi kepada Bapa kita. Beri yang terbaik. Ya, karena itulah mental anak raja. Jangan cari pujian. Ya, jangan cari pujian, saudara. Dan mari kita bisa memberi dari apa yang kita punya. Ya, sudah dicontohkan oleh Yesus. Ya, enggak perlu harus punya pabrik anggur dulu, enggak usah. Ya, Tuhan bisa membuat saudara dan saya berguna bagi kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebagai pengikut-Mu Engkau sungguh baik, mendidik kami, bermental anak raja. Tapi kami mengucap syukur juga Tuhan, Engkau memberikan contoh, Engkau mau melayani sebagai seorang hamba, sebagai bond servant, yang dengan sukarela menyerahkan hidup untuk kemuliaan Bapa di surga. Kami ingin seperti Engkau Tuhan. Ajar kami, beri kepada kami, supaya kami bisa memberi yang terbaik dalam hidup kami ini. Menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah namamu yang agung Bapa, ya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saya kembalikan Pak Pendeta. Ya, mewakili Gereja Baptis Indonesia, terima kasih pelayanan Bapak Mr. Yono, Tuhan berkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanannya. Ya. Status kita sebagai anak-anak raja, juga sekaligus sebagai hamba. Mari kita memahami dengan betul keberadaan posisi kita, sehingga kita bisa melayani Tuhan yang terbaik. Yang dari ada atau yang terkecil. Karena itu hamba yang excellent, hamba yang luar biasa. Ya, seperti contoh film tadi ya, bagaimana dia datang dan melayani dengan baik dan akhirnya
ya, mendapatkan jodoh dengan luar biasa juga. Amin. Ya, sebelum kita tutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, ya, sebenarnya di tengah-tengah kita sejak awal Juli itu sudah ikut ibadah, gitu ya. Dan juga ikut kelas baptisan, ya, ikut kelas baptisan. Ya. Dan kurang lebih 1,5 bulan ini ya, bergabung dan ibadah, dan hari ini ya saya undang ke depan akan menyatakan bergabung di gereja kita. Silakan Mas Rahman ke depan, ya, biar dengar suaranya. Ya. Dia sudah 1,5 bulan ya ikut ibadah dan juga ikut kelas baptisan setiap minggu, kadang hari Kamis malam ya, bersama kami dan juga temannya. Silakan menyatakan apa itu nama lengkap, dari atau tempat tinggal, dan ingin bergabung di sini. Silakan. Shalom semuanya, selamat Keras. siang. Nama saya Rahman Pandapotan Pasaribu, saya orang suku Batak. Cuma saya sudah lahir di Bandung. Saya di sini udah ada sebulan gereja di sini. Kebetulan saya diajak teman gereja ke sini, teman saya udah nggak kerja, saya gereja lanjut gitu. Jadi saya di sini bilang ke Pak Pendeta untuk jadi jemaat sini, begitu. Kurang lebih seperti itu Pak Pendeta. Iya, sebelumnya dari gereja mana Mas? Sebelumnya saya dari keluarga itu waktu kecil saya masih SD di Metodis di Bandung, di Stasiun Utara. Waktu saya masih SD, semenjak itu saya nggak pernah lagi gereja, udah lama nggak pernah gereja. Kuliah saya sempat gereja beberapa kali, hanya gereja formalitas, datang pulang tanpa mengimani gitu. Dan sekarang saya benar-benar gereja gitu, begitu. Ya, dan hari ini mau bergabung di gereja kita, seperti kebiasaan di gereja baptis pada umumnya. Ya, jemaat yang mau bergabung sehingga jemaat kenal ya, saya akan minta dukungan juga support ya jemaat. Mas Rahman Pandapotan Pasaribu akan bergabung di gereja kita mulai 7 Agustus tahun ini. Bapak Ibu apakah setuju semuanya? Pak Kasiman belum bersuara, setuju? Sekali lagi, Nopran yang pojok belum dengar, setuju? Iya, dengar ya, Mas Rahman ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Dukung komitmennya, ikut kelas baptisan ya. Dia itu background pendidikan sebenarnya hukum, tapi nggak nyantol dengan pekerjaannya saat ini yang ditekunnya, yaitu sebagai YouTuber gitu ya. Ikut konten-konten seperti itu ya. Doakan semakin bertumbuh ya. Komitmennya mengenal Tuhan Yesus. Itu Mas Rahman, Tuhan berkati. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, kita lanjutkan. Kami mengundang persekutuan doa Rabu 10 Agustus Bapak Ibu. Firman Tuhan akan disampaikan Diakon Sridadi Atiyanto, ya, masih secara online. Bapak Ibu mari bergabung saling memberkati, mendoakan, menguatkan. Ya, sehingga kita semakin kuat di dalam tubuh Kristus. Jam 7 sampai jam 8 malam via Google Meet. Tuh berikutnya Mas. Ya, Komisi Kedukaan ya, mengingatkan Bapak Ibu yang belum bergabung sebagai anggota gereja ya, untuk ikut anggota Komisi Kedukaan silahkan. Ya, ini pesan dari Ketua, dari Pak Johan, silahkan segera bergabung. Ya, per bulan ya 20.000 ya, untuk iuran kedukaan. Ya, hari ini ada Pak Johan? Oh, enggak hadir ya, enggak hadir. Silakan bergabung atau
bisa menghubungi pengurus lainnya, bisa Pak Martin, Pak Kasiman gitu ya, atau Mah Wingit gitu ya, pengurus kedukaan. Dan yang belum mungkin tahun ini silahkan ya, segera ya, sehingga bisa survive ya untuk dana iuran kedukaan. Ya, di situ. Terus berikutnya, yang ulang tahun pada minggu pertama Agustus, ya, Bapak Ibu bisa lihat, selamat ulang tahun, minggu ini tanggal 7 Agustus, hari ini, ya, Saudari Meliana Sitanggang. Meli yang berdiri di sini tadi, Tuhan berkati sekolah juga cita-citanya, Meli Sitanggang. Ya. Berikutnya 9 Agustus, Ibu Roslin Marlina Purba. Ini Ibu Ginting. Ya. Tapi belum mengundurkan diri keanggotaan di kita saat ibadah online, sekolah minggu online, dia masih aktif ya, putra-putrinya. Ya. Meskipun dia hampir setahun ini di Medan, ya, di Medan, ya, sudah pindah. Selamat ulang tahun, ya. Ibu-ibu yang masih di grup WBI bisa mengucapkan ya 9 Agustus nanti. 10 Agustus, ya, Ibu Yuliana Sridadi. Ya, selamat ulang tahun Ibu, Tuhan berkati pelayanan juga keluarganya, Ibu Yuliana Sridadi. Ada lagi yang ulang tahun minggu ini? Tidak ada ya? Jika belum tercatat, bisa japri ke saya, ke Cia atau ke Mah Wingit ya, yang berulang tahun bulan Agustus ini. Kalau tidak ada tambahan pengumuman lagi, mari kita berdiri, kita tutup dengan doa berkat bersama-sama. Ya, mari kita berdoa. Kemuliaan hormat bagi Engkau Bapa di surga. Terima kasih segala hal yang sudah kami perbuat, pujian penyembahan kami, dan segala hal yang kami lakukan. Terlebih firman-Mu yang sudah kami dengar, bahwa kami sebagai anak raja, sekaligus sebagai hamba, bisa melayani yang terbaik di hadapan Engkau. Berkati semua jemaat-Mu yang sudah hadir ibadah hari ini. Dan berkat dari Allah Bapa di surga, Allah Anak di dalam Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus memberkati kami semua. Kita aminkan dengan pujian doa nikmat bersama-sama. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Silakan duduk sejenak, kita saat teduh sebentar.